Diri atau Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor ITB, IPB, Mas Profesor Dr. Arif Satria, beserta jajaran. Yang saya banggakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Ibu Suharini Heliwati, beserta jajaran. PLT Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Ibu Iin, beserta jajaran para pejabat lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para ketua tim penggerak PKK Kota se-DKI Jakarta, para kader PKK se-DKI Jakarta, dan para hadirin sekalian. Pertama-tama izinkan saya berdiri ya. Saya nggak enak ke belakangin ibu-ibu. Ntar nggak didoain lagi. Saya sangat senang, bangga dan bahagia hari ini. Ternyata Jakarta ingin kembali kepada hitohnya. Yang Pak Rektor katakan benar. Dulu ada yang namanya pepaya, pisang, buah, jambu. Sekarang ada lagi nggak? Kagak ada lagi. Pasar Minggu udah nggak ada buah. Betul, ada kebun sirih, kebun kacang, apalagi yo. Artinya Jakarta itu dengan pertanian tuh sangat dekat. Dan memang pertanian di Jakarta itu lebih kepada urban farming, bukan seperti wilayah lain. Maka itu tadi saya bilang dengan Bu Eri dan juga saya minta bantuan di PB, saya akan menginstruksikan ke dinas yang terkait untuk menyerahkan bibit kepada masyarakat Jakarta. Misalnya cabai, tomat, kangkung. Makanya mulai sekarang kita verifikasi. Bukan nggak bagus pokcai, apa nama itu? Pakcoy. Cuman pasti ibu-ibu jarang makan pakcoy kan? Tapi kalau kangkung setiap hari kan? Nah, jadi artinya yang kita tanam memang yang bisa kita makan sehari-hari. Dan saya sangat yakin ibu, kalau misalnya setiap rumah nih punya 4 aja pohon cabai, nggak usah belanja lagi. Minimal buat ya, kalau lagi kesel malaki ambil potes satu dikit aja, nggak usah lagi beli. Artinya kalau setiap rumah punya 4 pohon cabai, 2 tomat, kangkung tuh sekarang bisa dengan metodologi yang beda kan ya, ya Prof. Bisa di apa namanya itu, di hidroponik gitu loh. Bahkan padi saja bisa. Nah, saya ingin sekali nanti setiap kampung itu, setiap wali kota harus punya kampung binaan. Saya waktu di kota Tangerang ada yang namanya Kampung Markisa, Prof. Itu dulu tempat pembuangan sampah. Saya robah menjadi Kampung Markisa. Sekarang itu menjadi pusat pelatihan dan dikunjungi masyarakat bagaimana menghabisi sampah dan kita bangun menjadi kampung yang sangat produktif. Nah, sekali lagi saya bangga dan bahagia, ini salah satu bukti apabila kita bisa bersama, kita bisa mengisi masyarakat Jakarta. Hari ini kalau kita kumpulkan tiap wali kota ada berapa hasilnya? Nyaris 20 ton. Nggak usah dijual, bagi-bagi sama masyarakat. Setiap wali kota distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Iya kan? 20 ton itu bukan nilai yang kecil, besar. Artinya setelah itu habis lebaran baru kita jual. Sekarang kita bagi-bagi. Ya, menjelang Ramadan, menjelang hari raya, udah nggak usah lagi. Yang susah memang kalau nanam kelapa di rumah nggak bisa. Kagak bisa bikin rendang gitu. Santannya mesti dibeli di pasar. Nah, jadi artinya hasil yang kita hasilkan 20 ton ini saya minta didistribusikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Pun kita juga bikin pasar murah, kita juga bagi sembako, berikanlah cabai segala macam. Nah, khusus buat IPP saya ingin sekali kita developing perkembangannya. Tadi saya sempat berbisik dengan Pak Rektor, Pak, saya ingin sekali merubah konsep penghijauan kota Jakarta. Kita butuh tanaman, tapi tanaman yang ada di kita ini tanaman yang kaku. Dia hanya hijau tapi tidak memberikan apa-apa. Misalnya Monas bagus hijau, cuman nggak ada tanaman buah. Sehingga apa? Burung nggak ada. Jadi setiap wilayah kalau ada tanaman yang bisa mendatangkan burung, ekosistem wilayah itu akan bergeraknya beda.
Nah, coba kita pernah makan pasti tahu mangga Indramayu. Betul nggak? Ibu tahu nggak cara nanam mangga Indramayu di sana, Bu? Itu di jalan utama. Itu semua tanaman mangga Indramayu. Dulu itu menjadi apa ya? Menjadi penghijauan kota. Tapi tiba-tiba menghasilkan. Coba nih kalau Jakarta Timur. Taruhlah kita misalnya tanaman pete. Nah, terkenal tuh Jakarta Timur tukang pete semua. Yang pertama bau pesing. Tapi artinya produktif. Daripada kita cuma tanaman hijau boleh, cuman kalau ada tanaman buah, burung pasti hidup. Coba kita lihat Monas hijau, tapi jangankan burung pipit, burung dara aja nggak ada yang terbang ke situ, sepi. Sementara coba maaf kalau kita umroh, kita lihat burung dara kan, wah udah kasih makan segala macam, hati itu senang. Nah jadi sekali lagi saya sangat bangga dan bahagia, ini salah satu bukti bahwa Pemprov DKI concern kepada lingkungan. Nah, saya hanya ingin menambahkan saja, Prof, di guidance. Saya mempunyai catatan kalau bisa kita menanam 10 tanaman pendamping beras. Karena ibu-ibu bapak sekalian, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi mungkin saja satu saat kita akan krisis masalah pangan. Beras akan menjadi risiko. Karena itu saya lihat di sini udah ada jagung. Tanam juga ubi. Kalau di sono dulu disebut sorghum, cuman nggak cocok kali di Jakarta. Tanam juga misalnya kayak sukun. Itu sukun itu juga pengganti beras itu. Zaman saya kecil dulu sukun kita goreng aja, rebus aja enak. Cuman kita lupa sekarang nanam-nanam seperti itu. Jadi tolong nanti Pak Rektor juga di guidance untuk menanam tanaman pendamping beras. Kalau sagu mungkin susah, itu khusus Maluku di Papua, tapi kalau di Jakarta nggak mungkin ya. Jadi sukun bisa, sukun kan juga tanaman besar kan. Nah coba kalau Monas kita tanam sukun, wah asik itu. Mie dari sukun bisa kan tuh. Nah jadi selain yang memang sudah yang memang harian, tapi juga kita harus mempersiapkan diri kalau satu saat mungkin beras menjadi langka, kita kembali makan bulgur lagi. Pasti anak-anak sekarang nggak pernah makan bulgur. Kalau saya sempat makan bulgur. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya seremoni. Saya berharap setelah hari raya akan saya kembangkan ini. Karena untuk bahasa tanaman saya cukup dekat. Cuman dulu memang saya ini ketua komunitas tanaman hias. Anthurium saya dulu ribuan. Jadi di saat harga anthurium meledak, saya jujur saya kaya dari anthurium. Serius. Tiba-tiba tanaman anthurium saya sebesar ini harganya 500 juta. Waktu itu kira-kira 10-15 tahun yang lalu. Itu kita heboh. Kita ada komunitas. Dulu di Tangsel saya ada komunitas di apa namanya. Ternyata kenapa waktu itu anthurium banyak dibeli? Karena itu waktu itu ada Olimpiade Beijing. Semua tanaman dunia dibeli dengan Beijing untuk dibikin landscape di sana. Jadi namanya pengalaman saya, jam 3 pagi saya diketok, ada orang cuma mau beli biji gelombang cinta. Satu biji segede jagung ini Bu, 3.000 perak. Biasanya kalau gelombang cinta bongkolnya gede Bu, bisa segede tangan. Isinya kira-kira 4.000. 3.000 kali 4.000 berapa Bu? Nah, untuk itulah modal kampanye saya jadi wakil gubernur di Banten. Jadi sekali lagi kita semangat juga saudara-saudara, bapak-bapak yang di Pulau Seribu. Insya Allah habis hari raya saya akan ke sana, karena saya juga akan membuat juga untuk rumput laut. Rumput laut itu punya potensi besar untuk kita budidayakan di sekitar di daerah kelautan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.